report ini kita luncurkan. Tujuan pertama tentu saja ingin menyampaikan kepada publik, terutama para calon pemilih, mereka-mereka yang sudah menentukan pilihan atau bahkan yang belum menentukan pilihan, bahwa pemilu 2024 itu diselimuti banyak kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan dari para pebisnis di sektor industri ekstraktif, terutama bidang pertambangan dan energi. Nah, kepentingan mereka itu bisa kita lihat mulai dari keterlibatan langsung para pebisnis ini, entah dalam kapasitasnya sebagai politisi dari partai politik tertentu, maupun terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, keterlibatan mereka tentu berangkat dari kepentingan yang sama soal bagaimana memastikan bisnis yang selama ini mereka usahakan, mereka kembangkan itu bisa semakin ekspansif gitu, lalu kemudian mendapat proteksi atau perlindungan secara hukum ketika kekuasaan politik sudah mereka raih gitu, sudah mereka dapatkan. Dan ini kemudian menjadi sangat penting karena kepentingan mereka itu sangat terhubung dengan bagaimana situasi krisis yang selama ini terjadi. Situasi krisis ini tidak hanya terkait dengan urusan kerusakan lingkungan, tapi soal bagaimana ruang pangan warga terus tergerus begitu, bagaimana sumber air warga di berbagai macam warga juga terus tercemar, sampai pada urusan kesehatan, sampai pada urusan juga ruang kriminalisasi yang semakin besar gitu, bagi warga yang selama ini mempertahankan tanah atau ruang hidup. Tapi menariknya dalam pemilu 2024 ini, Erwin kemudian ada di Golkar, yang kemudian Golkar mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sementara JK tadi dia memutuskan untuk mendukung pasangan Anies Muhaimin. Jadi titik temunya adalah tidak hanya terkait dengan urusan relasi keluarga gitu ya, tapi juga terkait dengan bisnis-bisnis mereka yang Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa cek apa-apa saja daftar perusahaan mereka, lokasinya di mana saja, kemudian jumlah luasannya apa saja dan segala macamnya itu ada di bagian penjelasan detailnya masing-masing orang ini. Lalu pasangan yang berikut, yang sebelumnya Ganjar Mahfud MD, ini kebalik susunannya. Nah, di Ganjar Mahfud ini, dua orang ini memang kami lihat mereka tidak terafiliasi langsung gitu ya dalam berbagai macam isu. Maksudnya tidak terafiliasi langsung itu adalah mereka tidak menjadi pengurus, tidak juga punya saham di perusahaan-perusahaan tertentu, terutama di sektor tambang dan energi. Tapi kalau kita bicara soal si Ganjar ini kan, beliau punya jejak yang kita semua tahu gitu ya, bagaimana peran dia dalam kaitan dengan pertambangan dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng gitu ya, di Rembang gitu. Kemudian kita semua juga tahu bagaimana peran beliau dalam kaitan dengan polemik pertambangan batuan andesit di Wadas untuk mensuplai bahan baku terhadap PSN Bendungan Bener gitu ya. Tapi peran Ganjar hanya membantu untuk kemudian bagaimana supaya perusahaan itu bisa masuk melalui produk hukum dan kebijakan. Yang mesti kita pahami semua bahwa dua proyek ini adalah proyek nasional, di mana ada peran Jokowi di situ. Maksudku ini biar fair gitu ya. Jadi mengkritiknya juga itu kita mesti menyasar kepada siapa sesungguhnya yang menjadi aktor paling penting selain Ganjar itu sendiri ya, Jokowi. Karena ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang kemudian kalau kita cek, Pak Luhut Binsar Panjaitan juga pernah mengeluarkan satu surat untuk meminta Pak Ganjar Pranowo ini memperpanjang izin lokasi penambangan batuan andesit. Kami dapat dokumen itu. Lalu kemudian kami sebarkan media tentu saja waktu itu. Nah, orang-orang yang ada di dalam pasangan Ganjar Mahfud MD ini, ya kalau kita cek, barangkali teman-teman bertanya begitu ya, mengapa Puan Maharani kemudian tiba-tiba muncul di situ? Emang dia punya bisnis? Gitu ya.
Nah, kami mencoba melihat Puan Maharani ini melalui suaminya, Hetty Hapsoro, gitu ya. Yang notabene kalau teman-teman cek dokumen-dokumen resminya, lini-lini bisnisnya itu begitu ekspansif, gitu ya. Jadi beliau perusahaannya kan baru saja mendapatkan menjadi pemenang lelang proyek di Pulau Sumatera kalau nggak salah, nanti teman-teman bisa cek. Nah, menariknya ada Sandiaga Uno di sini, gitu ya. Beliau ini kan dia badan pemenangan pemilu ya, partai P3 gitu ya. Tapi kemudian dia ada di kubu Ganjar Mahfud MD. Lalu ada juga si Arsyad Rashid ini. Nanti di bagian berikutnya kami akan coba bagaimana titik temu kepentingan mereka antara kontestan satu dengan kontestan lainnya. Ya, lalu nama-nama lainnya, teman-teman kalau cek yang paling ujung ini, itu mestinya Herman Heri. Ya, Herman Heri ini kan dia Komisi 3 DPR RI kan, politisi tulennya PDIP. Ya, ternyata beliau itu punya afiliasi secara langsung melalui anaknya dalam kaitan dengan berbagai macam bisnis. Salah satunya adalah pertambangan nikel yang sebagian tersebar di Konawe, Sulawesi Tenggara. Lalu ada juga bendahara umumnya TPN ini, Pak Orias itu, dia juga punya background perjalanan karir di berbagai macam perusahaan-perusahaan BUMN selama ini. Lalu terakhir kemudian kami temukan dia ada di perusahaannya milik suami Puan Maharani, yaitu PT Rukun Raharja. Beliau sebagai komisaris di situ di perusahaan suaminya si Puan. Ya, pun demikian dengan nama-nama yang lain kayak siapa yang tidak mengenal Eritano gitu ya, dengan berbagai macam bisnisnya, batubaranya, migasnya dan segala macamnya. Nah, yang berikut kita coba cek bagaimana hubungan antara next update. Ini tadi saya sudah jelaskan begitu ya. Jadi mereka punya relasi. Jadi kita melihatnya karena itu tadi JK dia dukung Anies Mohaimin, Eri Ginasa, Prabowo Gibran. Gitu ya. Jadi dua-duanya ini kan punya hubungan keluarga, juga punya hubungan bisnis begitu. Lalu yang berikut, nah ini yang menarik gitu ya. Rosan Roslani yang notabene beliau ada di Prabowo Gibran, kemudian Sandi Uno gitu ya, dia ada di Ganjar Mahfud. Dua orang ini adalah pendiri dari Rekapital Investment, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek kronologi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara, sekarang namanya Aman Mineral Nusa Tenggara. Dua orang ini itu terhubung dengan polemik investasi saham waktu itu, gitu ya, dengan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang ini dia juga kalau nggak salah dia masuk di tim Ganjar Mahfud kan si Tuan Guru Bajang. Nah waktu itu Rekapital kan proses hukumnya kan ditangani oleh KPK waktu itu. Rekapital waktu itu mengirimkan duit jumlahnya miliaran ke rekening pribadinya Tuan Guru Bajang. Dan kemudian Tuan Guru Bajang bantah bahwa ini bukan korupsi, tapi saya murni meminjam dari Pak Roslan. Padahal pengirimnya bukan atas nama Roslan, tapi Rekapital ini, tapi oleh perusahaan. Bayangkan. Lalu yang berikut, Wisnu Wardana sama Arsyad Rashid. Nah, dua-duanya kita tahu, ya. Mereka sama-sama pernah ada di Indika Group gitu, Indika Energi begitu. Saat ini saya kira Arsyad Rashid ini masih memegang posisi penting begitu. Termasuk di Hideko Jaya Agung, perusahaan tambang yang ada di Kalimantan. Jadi dua-duanya punya afiliasi dalam kaitan dengan urusan bisnis tambang di Indonesia.